Hooligans, kembali lagi ke Botol Weekly. Sekarang udah episode yang ke-27, dimana kita mengulas all the hottest events in world football in the past weekend. Nah, seperti biasa, gue udah ditemenin, by the way gue Rana hostnya. Gue ditemenin sama Red Sea, sama Tio dari tim Bola Total kita. Nah, first of all, kalau kita mau ngomongin panas-panasan, tim yang paling panas di Eropa, atau at least di Inggris, adalah Liverpool. Kemarin menang 3-2 lawan Man City, probably the biggest match of the season, and kayaknya mimpi menjadi juara semakin mendekat ke kenyataan. It's not a dream. Come on, pinch yourself. Semua fans Liverpool kayak gitu, kayak lelo gitu, kayak nggak mau jumawa. Takut PHP. Sama kayak MU yang udah unggul 7 poin terus dibalas sama City itu nggak enak rasanya. Padahal secara matematis memungkinkan. Iya, kenapa udah. sebegitu nggak mau ini sih? Supaya pas beneran dapet tuh bahagianya jadi double gitu. Oh, double. Iya. Oke. Enough ngomongin tentang emosi atau iya atau enggak. Let's talk about the match. Menang 3-2. Gue nonton pertandingan itu pribadi bits and parts sih. Cuman di babak pertama Liverpool was out of this world. Mungkin the only time gue liat Liverpool sebagus itu adalah ketika menang 5-1 lawan Arsenal. Sayangnya klub yang gue dukung meskipun Sial ini klubnya. Tapi what is it about Liverpool sehingga main di Anfield, mungkin I don't know dalam the anniversary of Hillsborough ya 25 tahun, God bless, main kick off early, kenapa bisa seintens itu sih? What's the secret gitu loh? Mungkin pertama dari atmosfer di Anfield ya. Jadi pas baru mau masuk Anfield tuh penonton udah kayak aura itu udah kayak Champions League night gitu. Champions gitu. Yang udah sangat intim banget, jadi emang udah atmosfernya udah luar biasa banget gitu. Terus dari menit awal sampai akhir tuh emang kalau gue dari sisi supporter kan melihat fans di sana di Anfield yang terus-terusan nge-chant, terus-terusan ini kayaknya emang this is our time mungkin gitu menurut mereka gitu. Can you repeat it? This is our time. This is our time. Oke, tapi kita ngomong Anfield memang terkenal sebagai stadium di mana penonton mereka adalah the 12 man. Yes. Ya kan? Iya bener, Pak. 12 man gitu kan, sampai Adidas aja bikin kampanye bawa itu. Tapi kalau kita ngebandingin pure pemain per pemain, mungkin sebenarnya materi pemain Man City lebih bagus. Jauh. Now what did Brendan Rodgers do to make sure that team could outplay Man City in the first half at least? Kompak. Yep. Tio, menurut Tio kompak, menurut lo apa lagi? Dia mengenal individu pemainnya dengan sangat dekat, dia tahu gitu. Jadi pemain tuh nggak tertekan gitu sama dia. Jadi kayak Suarez bilang gue nih bisa main sama gue gitu, dan Rodgers tahu itu dengan memberikan ya taktik-taktiknya dia gitu. Taktik apa yang dia mainin kemarin sehingga bisa? Karena Pellegrini juga dia bukan pelatih Semarang ya. Kemarin tuh Liverpool pakai 4-3-3 dan lucunya Sterling 4-4-2 tapi Sterlingnya yang jadi trequartista. Oke. Nah itu kan yang nggak ketebak awalnya pas gue baca di zonal marking tuh, jadi ternyata posisi yang paling bebas itu Sterling yang ada di flank kiri kanan sampai ke back kanan tuh kemana-mana gitu. Dan terbukti kan gol pertama dia karena dia langsung offside gitu. Tio, kalau menurut lo City, oke, ini kita udah cukup banyak muji Liverpool. Kalau City, did they play well or not? I mean, ketika tinggalan 2-0 bisa 2 sama lagi, that's always a hard thing to do, but City pasti selalu bisa ngejar. Gimana gue semalam nonton di Twitter. wow, gimana itu? Seru banget ya kan. Twitter sama di grup aja. Jadi di saat-saat ini kayak analisa semua orang-orang di grup gue gitu. Dia kayak wah ini Milner masuk babak kedua. Milner masuk babak kedua. Tiba-tiba gue refreshing, udah 2-0. Berarti mungkin di turning point-nya dari kepintaran si Pellegrini ngelihat celah di Liverpool di mana dia masukkan Milner, which is sebenarnya Milner nggak punya speed. Dia cuma punya determinasi tinggi, dan itu yang memang dibutuhin sama City untuk merusak permainan indahnya Liverpool di babak pertama, dan itu terbukti. Kalau nggak si Kompany agak belagak bego aja sih itu ya. Mungkin lain kayak ceritanya, tapi kalau gue sih melihat dari cuplikannya juga di mana Pellegrini pintar masukin Milner dan ya itu merusak permainan indahnya Liverpool di babak pertama yang akhirnya bisa kebalap jadi 2-2, yang akhirnya Gillian Johnson juga bunuh diri kan. So setelah main kayaknya Steven Gerrard udah mengajak satu tim yang kayaknya udah you know this is it gitu kan, bla bla bla. Walaupun dalam
speech-nya yang seperti William Wallace di Braveheart, dia yang bilang ini belum, next week masih ada Norwich. Dan yang lebih bizarnya lagi setelah selesai dia bilang Norwich akan lebih susah lagi ya. Nggak tahu itu dasarnya apa Stevie G. Cuman kali ya. Biasanya tim-tim besar kalau slip sama lawan tim kecil tuh sering banget kan. Biasanya kan Achilles heel. Dan Norwich kan juga ini supaya lepas dari zona degradasi, termasuk salah satu tim yang mencoba itu gitu. Abis Norwich ada lawan Chelsea kalau nggak salah. Oke, ada berapa 3-4 pertandingan sisa? 4 ya. What will happen, Redsi? Sorry, ini kita kasih kreasi aja lah. Aku dia punya tight spot. What will happen? Menurut gue ya dari 4 ini yang terberat itu Chelsea sama Palace. Chelsea sama Palace. Iya. Dan penentuan gue nggak mau mengumbar. Apa gemeteran gitu? Tegang cuy. Ya gitu. Lu sebegitu pedenya omongan lu akan mempengaruhi hasil pemain di kota di sebuah negara di benua yang sangat jauh di sana. Iya. Jadi Chelsea gitu. Dan gue banyak teman-teman gue bilang tuh Palace tuh sangat lebih dikhawatirkan dibanding Chelsea. Karena Liverpool itu sangat kacau kalau ngelawan Tony Pulis dalam sejarah-sejarahnya sebelumnya. Nggak tahu nih kalau sekarang sering mematain rekor sih gitu. Okay, well I'm not bad enough to force you to have to answer that question. Anyway Tio, since I know you like girls, lo nonton ini nggak Inter lawan Sampdoria? Itu dia tuh. Derby Wandanara antara tahu kasusnya? Maxi Lopez lawan Mauro Icardi. Mauro Icardi yang membuat bininya Maxi Lopez di watch that? No. Oke, move on. Doang. Oke, gosipnya bukan pertandingannya. Oh, oke. Kalau Der Klassiker ada yang nonton nggak? Udah nggak seru sih ya, Liga Jerman udah bagus. Karena ya Dortmund juga ngebantai Munchen juga, karena Munchen komposisi pemainnya juga hampir sama kayak pas lawan MU, kecuali dia ada Bastian Schweinsteiger juga ada. Yang justru ketika lawan MU nggak main. Iya, maksudnya kayak emang mungkin kayak Bastian Schweinsteiger bikin masalah buat Munchen deh. Karena. Tapi lo nonton nggak? Nggak, gue nonton Arsenal. Oke. Ini kan barengan tuh. Ini gue nonton weekend juga sih itu. Oke. Ini gue nggak lagi mimpi sih tapi Arsenal lolos ke. Oke, ini let's talk about Liga Champions. Kan hasilnya udah ya MU's out ya. Atletico ngalahin Barca. Atletico ketemu Chelsea di semifinal. Chelsea juga ngalahin PSG. And di semifinal yang satunya lagi Bayern lawan Madrid. Old school big European tie. Atletico Chelsea dulu kan sih. Menurut lo apa hal paling menarik dari Atletico lawan Chelsea? Kalau buat lo ya sebagai seorang pemain bola. Pasti semua orang fokusnya ke Thibaut Courtois ya. Thibaut Courtois. Kan masalah yang dia harus bayar awalnya harus bayar 3 juta euro tapi akhirnya dibantah sama UEFA nggak boleh gitu kan, walaupun ada di klausulnya itu. Itu sih menurut gue menarik untuk jadi storyline penjaga gawang nomor 2-nya Cech yang kayaknya pembuktian juga sih bisa. Pembuktian buat dia. Well, dia udah cukup membuktikan diri di Spanyol ya, gue rasa. Tapi kan face to face dengan tim yang ini, jadi gue. Next season kalau lo Jose Mourinho, lo mau nggak ngelego Thibaut Courtois asal dapet Diego Costa? Ngelego Thibaut Courtois ditukar sama Diego Costa. Mau Cech masih bisa beberapa tahun kan, kiper kan masih beberapa tahun lagi. Cech kan kiper kan makin tua makin jadi. Menurut lo danger man dari kedua tim itu siapa? Like kalau Chelsea, mungkin bukan danger man, tapi what is the homework buat Chelsea lawan Atletico? Atletico ini tim yang kayak nggak terjamah gitu, nggak maksudnya dia emang spiritnya tuh nggak taktiknya kadang gue nggak terlalu jelas dengan taktik mereka sebenarnya sih, kadang main counter attack gitu. Tapi ya spirit mereka yang bisa ngalahin tim-tim kayak Madrid, Barca gitu kan, yang walaupun ya itu komposisi mainnya pas-pasan. Tapi kalau satu lagi Diego Costa tuh lagi cedera kan. Ini kemungkinan dia nggak bakal main pas lawan Chelsea juga. But still they can beat Barca tanpa Diego Costa. Ngomongin Bayern lawan Madrid, what's gonna happen Tio di situ? Si Cristiano Ronaldo tuh masih cedera ya? Masih pas lawan Bayern tuh masih cedera ya? Dia masih pasti akan didoakan biar bisa main. Bisa main dipaksa-paksa diinjeksi kayak Rooney kemarin. Kayak yang bakal terjadi adalah persaingan sengit di pemain tengahnya, jadi kayak Sebastian Schweinsteiger udah bisa main, belum ya? Udah bisa main, terus juga
Ya intinya Bayern Munchen adalah di sayapnya mereka kan, Madrid juga Yeah. di sayapnya ada Gareth Bale, Di Maria juga. Yeah. Tapi satu yang hal yang mesti diperhatiin sama Madrid, Marcelo ini back kirinya mereka tipikal hampir yang sama dengan si Evra dan juga Alex Barnes. Ngelonong maju. Iya, dimana kalau misalkan dia nggak bisa disiplin kayak kemarin MU ngelawan Bayern Munchen yang akhirnya keteteran babak kedua lawan si Arjen Robben, pasti dipastiin si Arjen Robben bakal semena-mena lagi nggak kalah. Oke, guys, final Liga Champions siapa lawan siapa? Derby Madrid. Ini Madrid. Oke, Tio, final siapa lawan siapa? Munchen Chelsea ulangan lagi. Munchen Chelsea. Oke, demikian prediksi dari tim bola total. Beda. Kita lihat apakah nanti Tio kalau misalnya salah kan bugil. Oh enggak. Well, it's my way. Oke, see you next week di Bola Total Weekly 28.